kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Gempa bumi kembali mengguncang kota Palu dan Parigi Motong bermagnitudo 4,7. Puluhan warga berunjuk rasa menolak aktivitas pertambangan batu gamping di Desa Nambo. Belasan mahasiswa dan aktivis melakukan aksi Kamisan ke-67 di kantor DPRD Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menyuarakan tentang HAM, tetapi kalau besar pelanggaran HAM terus terjadi di setiap dan kami dicoba pecah belah. Belasan mahasiswa dan aktivis menggelar aksi Kamisan di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah Kamis sore. Aksi rutin yang memasuki edisi ke-67 ini mengusung tema September Hitam. Mereka menyuarakan beragam isu, termasuk dugaan tindakan represif aparat hingga tuntutan reformasi struktural. Massa juga menggaungkan seruan 17+8 yang saat ini viral di kalangan gerakan mahasiswa. Mereka menilai tuntutan pada aksi sebelumnya belum mendapat respon serius dari pemerintah maupun pihak terkait. Untuk itu, mereka mendorong DPRD dan pemerintah lebih serius menanggapi aspirasi yang kembali disuarakan. Mengawal 17 tuntutan yang sudah disampaikan oleh masyarakat pada saat demo kemarin, dan kali ini kami kembali meng-follow up atas segala 17 tuntutan yang sudah disampaikan. Jadi segala bentuk keresahan masyarakat kali ini dengan adanya kami di Kamisan, semoga bisa memberikan feedback yang baik. Anggota DPRD Sulawesi Tengah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan masyarakat pada aksi 1 September. Tuntutan tersebut sudah diteruskan ke pemerintah pusat, DPR RI, dan Kapolri. Hari ini saya mendapat tugas dari pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Yang pertama ke DPR RI di Jakarta, yang kedua kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta, dan yang ketiga kepada Kapolri atau Kepala Polisian Republik Indonesia di Jakarta. Akan mengantar surat hari ini ke Jakarta dan memastikan komunikasi dengan pemerintah pusat agar semua tuntutan mahasiswa masyarakat pada tanggal 1 kemarin dapat dikawal dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia. DPRD Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menunggu proses penanganan kasus yang memicu terjadinya gelombang aksi. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diberi kesempatan kegiatan Saturday Education. Selamatan berkendara terus disosialisasikan kepada kaum muda. Di Kota Palu, sejumlah mahasiswa mengikuti edukasi dan sosialisasi safety riding. Kegiatan yang berlangsung di kantor KPID Sulawesi Tengah memberikan pemahaman pentingnya persiapan, sikap, dan tata cara saat berkendara. Tak hanya edukasi teori, peserta juga menyaksikan pengecekan kendaraan dan servis standar keselamatan yang dilakukan pada kendaraan masyarakat. Hal ini untuk menekankan bahwa faktor kelayakan kendaraan juga menentukan keselamatan di jalan raya. Kami menganggap bahwa program ini bagus karena menyasar, apalagi ini mereka banyak memberikan edukasi, memberikan literasi terkait bagaimana cara berkendara yang baik. Safety riding ini kan kita tahu sama-sama ada 3 hal besar. Yang pertama adalah persiapan ketika kita akan berkendara. Yang kedua ketika sementara kita berkendara, dan terakhir sikap ketika kita saat berkendara. Nah ini yang penting, apalagi kita lihat anak-anak mahasiswa sekarang, anak sekolah banyak yang melupakan terkait masalah safety riding. Ketua KPID Sulawesi Tengah,
Andi Kemudian menilai edukasi safety riding penting diberikan kepada generasi muda, terutama untuk membentuk kesadaran berlalu lintas yang sering diabaikan pengendara sehari-hari. Karena kita diberikan banyak pelajaran tentang mengendarai, bagaimana menjaga keselamatan dengan baik, dan bagaimana menjaga keselamatannya orang. Seharusnya berhati-hatilah membawa motor. Jika ada kemacetan entah apa, tolong motornya kilometernya rendahkan lagi, tidak terlalu cepat sehingga tidak membahayakan pengendara-pengendara lain. Bagi peserta, kegiatan ini memberikan banyak pelajaran berharga, terutama mengenai kesabaran saat berkendara dan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Bupati Morowali Utara, Asrar Abdul Samad divonis 2 tahun 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Tipikor Palu. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa Asrar selama 3 tahun penjara. Solidaritas tewasnya pengemudi ojek daring, Alvan Kurniawan terus berlanjut di Palu, Sulawesi Tengah, Senin siang. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa menuntut keadilan dan proses hukum terhadap pelaku yang melindas korban. Kembali menerjang Desa Wombo, Kecamatan Tanang Kovia, Kabupaten Donggala, Minggu sore. Ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun sebuah jembatan penghubung antar desa terputus. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyita uang hasil tindak pidana korupsi sebesar lebih 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari 3 kasus korupsi di wilayah Sulawesi Tengah. Gempa bumi mengguncang wilayah Palu dan Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Rabu pagi. Gempa terjadi sekitar pukul 7:53 waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan 4,8 magnitudo. Pusat gempa berada di laut 53 km timur laut Palu pada kedalaman 10 km. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Agia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sokong Wasi, Tabe.